Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Hi, fucking with these hoes up. Hai friend, ketemu lagi sama Anissa di tugas mata kuliah ilmu politik. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Pada pembahasan kali ini, Anissa akan membahas mengenai partisipasi politik. Sebelum memasuki materi partisipasi politik, Anissa punya pantun nih. Nanu ke pasar membeli itik dengan menggunakan motor metik. Ketemu lagi dengan tugas politik yang bertemakan partisipasi politik. Yuk simak videonya sampai selesai. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas seputar partisipasi politik. Pembahasan kita meliputi yang pertama, pengertian partisipasi politik. Yang kedua, kita akan membahas sifat-sifat dari partisipasi politik. Yang ketiga, tujuan dari partisipasi politik. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai piramida partisipasi politik. Pembahasan kita diawali dengan pengertian partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pengertian dari partisipasi politik sendiri adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatannya meliputi tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau gerakan sosial, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai partisipasi politik, kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat partisipasi politik. Sifat partisipasi politik yang pertama adalah individu dan kolektif. Partisipasi politik dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Contoh dari partisipasi individu adalah seseorang yang mengirimkan surat keluhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Contoh partisipasi kolektif adalah demonstrasi dengan tujuan menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah. Sifat partisipasi politik yang kedua yaitu damai dan kekerasan. Partisipasi politik dapat diwujudkan dengan cara kekerasan maupun dengan cara damai. Contoh partisipasi politik dengan cara damai adalah penyelenggaraan unjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Contoh dari partisipasi dengan cara kekerasan adalah meledakkan bom di tempat umum untuk menyampaikan aspirasi. Cara ini merupakan cara yang salah ya. Sifat partisipasi politik yang ketiga yaitu intensif dan tidak intensif. Seorang pelaku politik dapat bersifat intensif atau tidak intensif. Contoh partisipasi politik intensif adalah seseorang menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Contoh partisipasi tidak intensif adalah seseorang yang hanya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Sifat partisipasi politik yang keempat adalah sukarela dan dipaksa. Partisipasi politik dapat bersifat memaksa maupun sukarela. Partisipasi sukarela berupa tindakan mempengaruhi kebijakan pemerintah atas motivasi pribadi atau kelompok yang memiliki pandangan sama. Sedangkan partisipasi politik dipaksa yaitu berupa rezim non-demokratis lewat partai politik memaksa agar warga negara memilih partai tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan partisipasi politik. Apa sih tujuan partisipasi politik? Tujuan partisipasi politik yaitu 1.
sebagai sarana warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Yang kedua, sebagai ekspresi eksistensi individu atau grup pemerintah yang terlibat politik. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara terutama di negara demokrasi. Yang keempat, pembuka lapangan kerja, contohnya panitia pengawas pemilihan umum. Mempelajari mengenai partisipasi politik, kita harus mengetahui apa itu piramida partisipasi politik. Piramida partisipasi politik adalah tolak ukur organisasi atau gerakan politik orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Tingkat pertama pada piramida partisipasi politik terdiri dari orang-orang atau pelaku tindakan menyimpang. Tingkat kedua terdiri dari orang-orang yang aktif dalam perpolitikan meliputi pejabat umum, pejabat parpol, dan lain-lain. Tingkat ketiga terdiri dari petugas kampanye partai politik maupun kelompok. Tingkat keempat terdiri dari orang-orang yang hanya mengamati dan memberikan tanggapan dan saran serta diskusi politik. Tingkat paling dasar terdiri dari orang-orang yang tidak mau terlibat dalam perpolitikan atau apatis. Sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.